Sebagian orang terkejut ketika mendengar alumni Universitas Islam Indonesia, Ibrahim Malik, yang dikenal sebagai mahasiswa berprestasi, pendakwah, dan aktif mengisi acara motivasi, dituding melakukan pelecehan seksual. Jumlah pelapor yang mendatangi LBH Yogyakarta sudah mencapai 30 orang. Kabar ini beredar hingga Australia, tempat Ibrahim melanjutkan studi di University of Melbourne. Kasus Ibrahim Malik membuka kembali kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pelecehan tidak hanya terjadi di dalam kampus, ada yang di rumah dosen, kos-kosan, tempat magang, klinik kampus, atau via pesan singkat. Pelakunya turut beragam, dari dosen, sesama mahasiswa, staf kampus, atau dokter di klinik kampus. Sebagian ada yang dikenal mesum, sebagian terlihat biasa saja, meski di situasi tertentu menampakkan sisi predatornya. Mari tengok kasus Agni, nama samaran mahasiswa UGM yang jadi korban kekerasan seksual saat melaksanakan KKN di Maluku pada 2017. Agni jadi korban kekerasan seksual teman satu timnya, HS. Kasus ini meledak setelah diangkat Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa Balairo. Sebelum tersandung kasus, HS dipandang sebagai mahasiswa yang baik-baik saja. Menurut dekan fakultasnya, rekam jejak HS tergolong bagus dari segi akademik maupun perilaku. Hanya saja, ia tak tahu bagaimana sosok HS di luar kampus. Kasus Ibrahim Malik juga mengejutkan publik, karena ia dikenal sebagai ustadz sekaligus motivator. Data yang dikumpulkan LBH Yogyakarta, ada beberapa modus yang dilancarkan Ibrahim Malik, mulai dari obrolan via Instagram dan WhatsApp, sampai pemaksaan hubungan badan. Citra baik itu runtuh seketika. Poin penting lain ialah mayoritas korban berstatus sebagai junior. LBH Yogyakarta menilai ada faktor relasi kuasa dalam kasus Ibrahim Malik. Relasi kuasa menggambarkan dua pihak dengan posisi timpang, sehingga salah satu punya kekuasaan untuk mendominasi yang lain. Kekuasaan itu ditentukan melalui latar belakang pendidikan, kekayaan, senioritas, dan reputasi baik. Pelakunya bisa senior satu angkatan, staf pengajar, atau dosen pembimbing. Salah satu modus yang paling sering digunakan pelaku di kampus adalah dalih urusan akademik. Saat korban angkat bicara, pelaku tidak dihukum setimpal, dan korban justru menjadi pihak yang disalahkan. Mari berkaca dari kasus ZH, dosen UIN Malang yang diduga memberdaya mahasiswinya melalui berbagai modus. Awalnya, korban dibikin merasa spesial, lalu dipacari. ZH kemudian mengajaknya berhubungan seksual dengan janji pernikahan, sembari menutupi statusnya yang sudah beristri. Narasi pro pelaku biasanya diikuti dengan narasi menyalahkan korban. Kita mengenalnya sebagai victim blaming. Di UGM, Agni mengalami victim blaming dari berbagai pihak, masuk dari sejumlah pejabat kampus pada awal ia melapor. Kasus Agni yang kembali menyulut percakapan nasional tentang kekerasan seksual di kampus pun berakhir tidak adil. Mayoritas anggota Komite Etik UGM menganggap kejadian yang dialami Agni bukan pelecehan seksual, tapi perbuatan asusila. Pada Februari 2019, kesepakatan non-litigasi diteken. Kasus dianggap berakhir damai dan pelaku terbebas dari sanksi dropout. Mengapa kasus kekerasan seksual di kampus susah diusut dan korban atau penyintas sulit mendapatkan keadilan? Salah satu jawabannya ketidakadaan regulasi yang jelas. Mari tengok kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang dosen di Universitas Diponegoro, Semarang. Sebut saja ia Kodir. Kodir dikenal mesum. Modusnya mengajak korban untuk bimbingan skripsi di ruangan yang sepi, kadang-kadang di rumahnya. Kodir kemudian meraba bagian tubuh, menggenggam tangan, mencubit pipi, atau berusaha mencium korban. Kodir ditegur pemimpin fakultas dan diputuskan untuk tidak lagi membimbing skripsi mahasiswa. Saat itu, perwakilan dekanat menyatakan kebijakan di atas sudah yang paling maksimal. Penyebabnya, Undip tak memiliki regulasi yang spesifik untuk menangani pelecehan seksual. Merumuskan pendapat dari sejumlah ahli, regulasi anti pelecehan seksual di kampus setidaknya harus jelas, tegas, serta pro korban.
Jelas, artinya aturan mengacu pada seluruh bentuk kekerasan seksual, terutama yang tercantum pada rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Tegas, artinya hukuman untuk pelaku mengandung efek jera sehingga kasus serupa tidak terulang lagi. Dan pro korban, artinya regulasi diharapkan bisa mendorong kampus untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi korban. Cara merealisasikan ada banyak, misalnya membangun sistem pelayanan dan tempat aduan yang layak, lalu menyediakan jasa psikolog dan psikiater untuk penanganan masalah mental. Tidak lupa juga menjamin keamanan korban jika ia merasa terancam. Di luar urusan regulasi, budaya melindungi pelaku juga menjadi PR bagi perguruan tinggi. Setiap institusi pendidikan seharusnya tidak mengenangkan victim blaming, tidak lagi membungkam korban. Tidak pakai logika yang menganggap tiap kasus sebagai aib yang harus ditutup-tutupi demi nama baik kampus.